Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin membahas diskusi dari kelompok kami yang berjudul Keterampilan Berbicara. Perkenalkan, nama saya Ranita Rizky Wulandari. Saya Andirna Zakia. Pengertian berbicara. Berbicara merupakan proses penuangan gagasan dalam bentuk ujaran-ujaran. Ujaran-ujaran yang muncul merupakan perwujudan dari gagasan yang sebelum berada pada tataran ide. Tujuan berbicara: memberitahukan dan melaporkan. Pembicara hanya sekedar memberitahukan atau menyampaikan informasi kepada lawan bicara atau pendengar. Menjamu dan menghibur. Pembicara menjadikan suasana perbincangan menjadi menyenangkan, membujuk, mengajak, mendesak, dan meyakinkan. Meyakinkan atau memberi penjelasan agar lawan bicara tahu permasalahannya sebenarnya. Teknik-teknik berbicara. 1. Intonasi atau irama lagu. Suara berirama tetapi wajar, tidak dibuat-buat kecuali untuk tujuan tertentu. Artikulasi atau kejelasan kata. Artikulasi harus jelas sehingga mudah dimengerti audiens. Stressing atau penekanan. Memberikan energi pada suara sehingga tidak terkesan lemah. Saat berbicara, diberikan penekanan pada beberapa kata sehingga antusiasme suara terasa. Phrasing atau pemutusan kalimat atau penciptaan jeda yang tepat. Berikan jeda atau memutus kalimat saat berbicara untuk memudahkan audiens mengerti. Penempatan jeda harus tepat sehingga tidak merubah arti. Bentuk-bentuk berbicara ada 3, yaitu situasi, perilaku, dan alur pembicaraan. Situasi. A. Berbicara formal, yaitu kegiatan berbicara yang terikat pada aturan-aturan, baik aturan yang berkaitan dengan tata krama maupun kebahasaan. B. Berbicara non-formal, yaitu kegiatan berbicara yang tidak terlalu terikat pada aturan-aturan, kadang-kadang berlangsung secara spontan dan tanpa perencanaan. Perilaku. A. Berbicara individual, yaitu kegiatan berbicara yang dilakukan oleh seseorang pelaku pembicara, misalnya pidato. B. Berbicara kelompok, yaitu kegiatan berbicara yang melibatkan banyak pelaku berbicara, misalnya diskusi dan debat. Alur pembicaraan. A. Berbicara monologis, yaitu kegiatan berbicara yang dilakukan searah. Pesan yang disampaikan pembicara tidak memerlukan respon dari pendengar, misalnya pidato dan membaca puisi. B. Berbicara dialogis, yaitu kegiatan berbicara yang dilakukan secara dua arah. Pesan yang disampaikan pembicara memerlukan respon dari pendengar. Faktor-faktor penunjang dan penghambat keterampilan berbicara. Faktor penunjang. Faktor kebahasaan. A. Ketepatan ucapan. B. Penempatan tekanan nada, sendi atau durasi yang sesuai. C. Pilihan kata. D. Ketepatan penggunaan kalimat serta tata bahasanya. E. Ketepatan sasaran pembicaraan. Faktor non-kebahasaan. A. Sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. B. Pandangan harus diarahkan ke lawan bicara. C. Kesediaan menghargai orang lain. D. Gerak-gerik dan mimik yang tepat. E. Kenyaringan suara. F. Kelancaran. G. Relevansi penalaran. H. Penguasaan topik. Faktor penghambat. 1. Kurang cakap berbicara atau tidak percaya diri. 2. Sikap yang kurang tepat. 3. Kurang pengetahuan. 4. Kurang pemahaman sosial atau sistem sosial. 5. Berbicara yang berlebihan. Hubungan keterampilan berbicara dengan keterampilan berbahasa lainnya. 1. Hubungan berbicara dengan menyimak. A. Seorang guru menyimak anak didik yang belajar berbicara. B. Terjadinya pergantian peran antara penyimak dan pembicara.
C. Kemampuan berbicara dijadikan tolak ukur kemampuan menyimak. D. Berbicara dapat dijadikan bentuk reproduksi dari proses menyimak. 2. Hubungan berbicara dengan membaca. A. Pada dewasa, peningkatan kemampuan berbicara dapat dilakukan melalui proses membaca. B. Membaca dapat menjadi sarana efektif dalam memandu kegiatan berbicara. 3. Hubungan berbicara dengan menulis. A. Kemampuan menulis dapat dijadikan sarana pendukung bagi kemampuan berbicara. B. Menulis sangat diperlukan dalam kegiatan berbicara dialog. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.